Shalom saudara-saudara. Nama saya Francisca Grace. Saya mau sharing sedikit tentang pengalaman hidup saya bersama Kristus. Jadi saya bertumbuh di keluarga yang dimana papa saya Buddha dan mama saya Buddha, tapi saya disekolahkan di sekolah Kristen dari saya kecil, dari saya TK sampai saya SMA. Tapi saya ke gereja tiap minggu. Tapi saya tidak mengalami pribadi dengan Kristus sungguh-sungguh. Dan di mana satu seketika saya dikecewakan oleh teman terdekat saya hingga saya putus asa, dan saya mencoba berkali-kali untuk mengakhiri hidup saya. Tapi puji Tuhan, saya punya beberapa teman yang seiman, ya, mereka menguatkan, mendoakan saya dan menasihati saya supaya kita jangan berharap kepada manusia, karena bisa saja manusia itu mengecewakan. Tapi lebih baik kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena bersama Tuhan Dialah satu-satunya harapan kita yang tidak pernah mengecewakan sekalipun dan meninggalkan kita. Dan di saat itulah saya sadar dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya total kepada Tuhan, dan Tuhan membawa hidup saya jauh lebih baik, bahkan dari segi pekerjaan, hubungan saya dengan keluarga, teman, dan bahkan Tuhan memberikan saya pasangan yang terbaik sampai saat ini. Jadi saya ingatkan buat teman-teman supaya kita hidup dalam komunitas sama anak Tuhan, untuk saling menguatkan, membangun. Karena kalau bukan karena teman seiman saya itu, mungkin saya tidak ada sampai saat ini. Saya juga banyak mengalami perubahan bersama Tuhan, bahwa hidup saya sekarang menjadi lebih baik, lebih sabar, dan saya hidup dalam sukacita. Saat ini saya sudah menjadi seorang ibu buat anak-anak saya. Saya berusaha untuk mengasihi anak-anak saya seperti Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi saya. Sekian sharing saya sampai saat ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom, nama saya Reni Hutagalung. Saya punya background keluarga Kristen, di mana kakek atau opung juga bapak saya semasa hidup mereka itu aktif sebagai penatua gereja, dan saya sendiri aktif di dalam muda-mudinya dan sebagai guru sekolah minggu pada saat itu. Dan kehidupan keimanan saya itu berubah pada saat saya mulai bekerja di salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta sebagai seorang perawat. Dan saya bekerja, pekerjaan saya itu saya jadikan sebagai excuse untuk tidak ke gereja, dan berangsur keimanan saya itu turun dan semakin parah pada saat saya harus bekerja dan kuliah untuk mengambil program bekerja di luar negeri. Dan singkat cerita, saya ke Sydney. Kehidupan saya sulit, sangat sulit. Saya harus bisa menahan rasa lapar karena ketidakmampuan membeli makanan. Dan saat itu saya mulai tertegur gitu. Tuhan, kenapa gitu? Apa yang salah gitu? Saya mengkoreksi diri. Dan pada saat saya mencari jati diri saya itu, saya bertemu dengan beberapa muda-mudi dari Bible College. Mereka ada di gereja. Kami bertemu di gereja. Saya sangat terpukul dan sangat tertampar pada saat itu, karena saat kami sharing dan kami juga membahas akan firman Tuhan, saya sangat-sangat terpukul. Kenapa saya bisa meninggalkan Tuhan sampai sebegitunya, padahal saya sudah sangat diberkati dengan semua apa yang sudah saya capai. Akhirnya saya bertobat, saya kembali ke jalan Tuhan, hidup baru, dan puji Tuhan, saya sampai saat ini saya mempunyai suami yang sangat mensupport saya.
Dan juga sebelum saya jadi menikah dengan Bintang, saya punya keraguan sebenarnya, karena bukan kepada dia saja, tapi karena dia gereja di POH. Saya pada saat itu berpikir apakah saya bisa bertumbuh di sana gitu. Dan pertama kali saya akhirnya mengikuti Oikos di Oikosnya Olin dan Santos. Beberapa kali saya pergi ke Oikos, tapi saya tidak ke gereja. Saya merasakan kalau saya bisa bertumbuh di tempat ini gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk datang ke gereja, dan saya memang merasa apa yang saya pikirkan itu benar gitu, dan saya iman saya bisa bertumbuh di sini gitu. Dan saya bersyukur saya sekarang sebagai seorang mama, saya sudah mengenal Tuhan, dan saya juga mempunyai support system dari keluarga rohani saya dan suami terlebih untuk membesarkan anak-anak kami dan mengenalkan mereka akan kehidupan dari Tuhan Yesus. Terima kasih.